Kali ini gue pengen ngajak teman-teman future filmmaker semua ikut komen kira-kira ada gak pengalaman ngadepin klien-klien yang pernah gue hadepin. Let's roll! Yang pertama, klien PHP. Nah, ini adalah tipe klien yang lumayan sering gua temuin. Dimana mereka tuh sebelum kita negosiasi atau apapun, udah janjiin tuh banyak banget prospek kerjaan di kemudian hari. Apakah itu memang dari sisi mereka atau dari sisi rekanan mereka. Belum lagi ceritain bahwa kalau project mereka itu bakalan jadi booster buat portfolio kita. Ujung-ujungnya sih mereka akhirnya ngarepin supaya kita bisa kerjain sebuah pekerjaan dengan anggaran yang kurang wajar, tapi dengan ekspektasi tinggi. Bahkan kalau bisa free, guys. Nah, konteks kurang wajar yang gue maksud adalah anggaran yang membuat kita tuh harus mensubsidi pekerjaan tersebut supaya bisa kerja di anggaran normal sehingga enggak menghasilkan revenue sedikit pun buat bisnis kita. Jujur aja, kalau memang potensi untuk portfolio itu memang tinggi, gas aja, nggak perlu banyak mikir dan ngitung, terima aja, kerjain dengan baik-baik dan sungguh-sungguh and done. Soal rekomendasi sih, klien seperti itu tuh justru nggak pernah rekomendasiin kita tuh kemana-mana. Karena memang misi mereka itu tuh hit and run, dan mereka tuh akan terus repeat lakuin hal yang sama ke vendor-vendor lainnya. Rekomendasi ke klien lain justru terjadi dari klien yang memang suka dengan hasil kerja kita tanpa perlu memanipulasi kita untuk bekerja dengan kondisi di bawah standar. Dengan kata lain, mental kita tuh bukan kemakan oleh iming-iming yang mereka tawarin dan kita nggak perlu ngarepin terlalu banyak soal rekomendasi. Better fokus aja dengan potensi portfolionya. Nah, ngadepin klien yang seperti ini, kita tuh mesti tenang dan nggak perlu kesel, santai aja. Nah, gua biasanya akan coba jelasin dan propose apa yang bisa dilakuin dengan budget tersebut melalui opsi lain yang lebih masuk akal. Karena kalau kita udah yakin bahwa kita bersedia menegosiasi dengan mengurangi fee kita untuk dapetin portfolionya, kita harusnya udah cukup confident dong bahwa anggaran yang nggak wajar itu tetap produktif buat kita. Tapi akhirnya kita juga harus lapang dada kalau ternyata memang akhirnya ada orang lain yang bersedia kerja dengan kondisi yang nggak wajar itu, juga lapang dada kalau si klien memang enggak rekomendasi kita kemana-mana. The tricky part adalah ketika muncul project kedua, karena faktanya jelas bahwa kita tuh nggak mungkin ngarepin kenaikan budget karena mereka akan pakai project pertama sebagai standar negosiasi. Nah, ketika project kedua muncul, pertimbangan gua tuh biasanya simple banget. Karena gua sadar bahwa nggak bisa nego budget, maka gua akan lihat apakah benar project pertama tadi itu berhasil menjadi salah satu portfolio yang produktif ke klien yang lain. Kalau memang benar efektif dan ngasih kita klien lain, terima aja project kedua sebagai bentuk terima kasih. Secara bisnis, klien model ginilah yang perlu yang namanya subsidi silang. Tapi kalau memang project pertama nggak ada value apa-apa, udah pasti gua nggak akan lanjutin karena bakalan memberatkan kinerja bisnis kita. So future filmmakers, simpen sebagai reminder dan bagiin ke teman-teman yang lain ya. Karena gua akan sharing terus berbagai tipe klien yang pernah gua temuin dan hadepin. Yang penting jangan kecil hati karena